sama kita? Gak ada yang tahu? Ya, mari kita ikuti pelajaran kita hari ini ya, dengan baik ya. Oke, silakan Pak Agama ini duduk dulu. Iya. Oke, baik sayang. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Iya, baik, masih semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, ketua kelas pimpin. Ya. Ya, sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak ibu, hari ini ibu sebelum kita mulai pelajaran ibu absen ya. Terlebih dahulu, Haikal, ya, Fira Alsyakira, ya. Meisya Dinara, iya. Mikaela Aurelia Mertiti, hadir? Gak hadir ya? Kemana dia? Izin. Iya. Muhammad Farel, iya. Muhammad Bustami, iya.
ya. Ya. Nah, oke, kita ulang ya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 2 kali. Berarti belum fokus. Belum fokus. Harus fokus. Ya sayang ya. Tepuk 3. Iya, baik. Berarti sudah fokus. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar kita nyanyikan dulu. Pernah nggak dengar kelas 1? Imut-imut dalam kelas tidak ribut. Kalau main tak berebut, kalau kalah tak cemberut. Kelas 1 is very good. Bisa ya? Bisa. Semangat ya nak? Iya, sayang kakinya di bawah saya, ya. Ya. Ibu hitung 1, 2, 3 ya. Baru sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Nah, baik, karena sudah imut-imut, sudah tidak cemberut, sudah is very good, ya. Berarti sudah bisa mengikuti pelajaran. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu menyimak sebuah cerita. Ya sayang ya. Kemudian yang kedua kalian dapat menyimpulkan. Tahu menyimpulkan? Nanti kalau sudah kita tonton video, kalian dapat menyimpulkan cerita yang kamu lihat. Ya sayang, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya sayang ya. Iya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Pertama sekali nanti kita buat kelompok. Ya, sudah kita buat kelompok. Kita pilih nama kelompok. Kemudian kita menyusun gambar yang sudah ibu gunting-gunting kalian susun. Ya sayang ya. Siapa yang paling cepat selesai bilang sore bersama-sama. Ya sayang ya. Ya, tapi untuk itu supaya kelompoknya yang enggak yang ini kita ke depan yang sini sayang depan. Depan. Ayo kawan-kawan berjalan di lingkaran. Yuk buat lingkaran dulu. Lingkaran. Dengarkan instruksi ibu. Ya sayang, dengarkan instruksi ibu. Ya. Yuk. Yuk, yuk. Oh, ya boleh kemana-mana. Yuk sayang. 1, 2, 3 ya. Ayo kawan-kawan berjalan di lingkaran sambil tepuk tangan suasana riang. Awas hati-hati jangan mau berubah. Sejarah tidak mudah.
Nah, sebelum saya perhatikan, mana? Sayang, kakinya sayang. Sayang, perhatikan nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi kalau udah mengerjakan. Nah, tugasnya ngapain? Kita akan menyatukan gambar yang sudah Ibu gunting-gunting. Ya, nanti jadinya seperti ini. Ya, kalau udah kalian tempelkan, jadinya seperti ini. Gambar buah apa ini? Stroberi. Ya sayang ya, seger ya, enak ya. Nah, makanya harus ada kerjasama. Jangan yang satu mengerjakan, yang satu main-main, yang lain berbicara. Tidak boleh, harus bareng-bareng. Siapa yang sudah siap seperti ini? Bilang apa? Boleh. Bareng-bareng. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Ibu bagi dulu. Duduk aja sayang, biar ibu yang antar. Ya sayang ya. Nah, yang sudah dapat kertasnya boleh dikerjakan. Ayo, kerjakan. Ditempel. Ayo ditempel. Ditempel supaya jadinya seperti ini. Ditempel supaya jadinya seperti ini. Stroberi gambar itu.
Ya. Kenapa nih? Kerja sama juga. Iya, kasih tepuk tangan semuanya. Ya, sudah. Nah, sekarang kalian tahu kan duduknya saya? Duduknya di kursi yang rapi. Ayo saya duduk, semua duduk. Kenapa kerjaan kita cepat selesai? Kenapa kerjaan kita cepat selesai? Karena ada kerja sama. Mau nonton video? Iya. Tapi perhatikan baik-baik. Ya sayang ya. Selesai nonton video, ibu tanya kembali. Ya sayang ya. Iya. Bisa diam? Coba kunci mulutnya. Sudah dikunci. Lihat videonya. Ya, kalau belum dikunci, Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliling ladang mencari makanan. Pertama-tama, dia mengunjungi sapi. Maukah kau ikut aku berkeliling ladang mencari makanan? Tidak, udaranya panas sekali, aku malas berjalan. Ayam lalu mendatangi babi. Mau bantu aku cari makanan? Oh, aku tak bisa. Udaranya panas sekali, aku malas bergerak. Ayam lalu mendatangi anjing. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Aku tak bisa berjalan jika udaranya panas. Dan terakhir, dia mendatangi bebek. Mau ikut aku cari makanan? Udaranya panas sekali. Aku tak bisa keluar dari air. Saat tak seorang pun yang mau menemaninya, ayam memutuskan untuk meninggalkan pertanian sendirian. Saat berjalan, dia menemukan bulir gandum di tanah. Dia sangat senang dan kembali ke peternakan. Dia putuskan untuk menanam bulir gandum itu. Dia pikir teman-temannya akan membantu. Sapi, lihat, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Ayam lalu mendatangi babi. Babi, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak bisa. Udaranya panas sekali untuk menanam gandum. Ayam lalu mendatangi anjing. Anjing, lihat aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Dan terakhir ayam mendatangi bebek. Hei bebek, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Aku tak bisa meninggalkan air pada cuaca sepanas ini. Kalau begitu, aku tanam saja sendiri. Saat dilihatnya tak seorang pun yang mau membantu, ayam putuskan untuk menanamnya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Musim hujan mulai tiba. Benih gandum mulai bertunas, tetapi semua rumput liar di kebun perlu dicabuti. Siapa yang mau membantuku mencabuti rumput? Hari ini terlalu berlumpur, aku tak bisa bantu. Aku juga tidak. Aku tak akan pindah dari tempatku. Aku akan kotor, tak bisa. Aku tidak enak badan, tak bisa. Kalau begitu akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil mulai mencabuti rumput liar di antara tunas gandum. Tak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Kini waktunya memanen gandum yang sudah ranum. Ayam mendatangi teman-temannya dan bertanya adakah yang mau membantunya memanen. Hai sapi, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Aku tidak bisa. Hei babi, tebak, gandumnya sudah tumbuh. Mau membantu memanennya? Oh, tidak bisa. Aku tak mau. Hei anjing temanku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Siapa aku? Tentu saja tidak. Hei bebek, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Tentu saja aku tak bisa. Baiklah,
akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil bekerja hingga malam hari. Dia memanen gandum satu persatu sendirian. Saatnya mengubah gandum itu menjadi tepung. Ayam pergi meminta bantuan teman-temannya. Hai teman-teman, kita harus menggiling gandumnya menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku? Tak bisa, saatnya aku memberi susu. Tak bisa pindah. Aku tak bisa membantu. Ini waktu tidur siangku. Aku sama sekali tak bisa bantu. Tidak bisa, aku harus masuk ke air. Ayam menggiling gandum itu sendirian dan mengubahnya menjadi tepung. Sekarang mari kita buat roti yang besar. Ayam mendatangi teman-temannya dan ingin memberi satu kesempatan lagi. Tapi aku akan membuat roti. Maukah kau membantuku? Gak bisa, aku sudah tidak ingin bekerja. Bagaimana denganmu, Tapi? Tidak hari ini, aku terlalu capek. Tidak bisa. Aku tidak bisa, selain itu aku tidak tahu caranya. Kali ini ayam sangat marah. Dia pergi ke dapur sendirian. Pertama-tama dia membuat roti dengan tepung yang dia giling. Lalu membentuknya. Dan terakhir, menaruhnya di oven dan menunggu roti dipanggang. Setelah tercium aroma roti yang enak, dia mengeluarkannya dari oven. Keluar ke taman dan duduk di meja. Kemudian, memanggil teman-temannya. Hei teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku? Melihat roti yang sangat enak di depan ayam, dengan sekejap mereka semua mendatangi ayam. Aku mau. Oh, aku juga. Pas sekali, aku sedang lapar. Waktu yang tepat, ayam. Hei, aku juga. Aku suka roti, ayo mari kita makan. Tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendirian. Hanya aku yang boleh makan. Aku sendiri. Dengan lahap, ayam mulai memakan rotinya. Tetapi tak tega melihat teman-temannya kelaparan. Mulai sekarang, jika kalian berjanji untuk membantu, aku akan berbagi roti dengan kalian. Semua hewan di peternakan itu merasa malu dan menyesal. Mereka tahu ayam benar. Kami berjanji, ayam. Sekarang kami tidak bebas lagi. Ayam tahu bahwa teman-temannya sudah belajar. Jadi dia berbagi roti dengan mereka. Dengan lahap, mereka makan dengan bahagia dan kenyang. Sudah selesai. Coba videonya saya yang rapi. Coba sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, coba siapa yang mau menanggapi tunjuk tangan saya? Iya. Iya, menurut Mikaela, dalam kehidupan sehari-hari kita harus tolong menolong sesama teman. Coba ada lagi? Siapa sayangnya? Ya? Iya. Iya. Menurut teman kalian, kita hidup sehari-hari juga harus tolong menolong dan tidak boleh egois. Apa itu egois? Sayang? Sombong, ya? Iya, pinter. Kasih apa dulu? Ya, baik, ya. Jadi dari cerita yang kita tonton tadi, tokoh siapa yang baik? Ayam, ya. Ada siapa
tadi? Ada bebek, ada sapi, ada babi, ada anjing. Ya, mereka semua berteman. Jadi kita tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkelahi. Ya sayang ya, coba duduknya sayang manis. Nah, duduknya yang rapi. Nah, sebelum ya kita lanjutkan, kita dengarkan tuh penjelasan Bapak Agama. Ya, mau? Mau. Pak, silakan Pak. Sekarang saatnya penjelasan dari materi yang kita pelajari tadi ya, artinya tentang menyimak dan menyimpulkan. Coba tunjuk tangan siapa yang tahu kisah yang baru saja kita putarkan video tadi. Coba tunjuk tangan. Coba kamu video tentang ayam yang menanam gandum tetapi kawannya yang lain tidak bekerja sama. Tadi saya perhatikan ada jawaban yang sangat baik dari teman kalian, bahwasanya dari video tadi kesimpulan bahwasanya tidak boleh egois. Apa itu arti egois? Sombong. Banyak artinya. Sombong, angkuh, atau dia mau menang sendiri. Dalam agama Islam, dalam istilah bahasa Arab, ini anania sama dengan istilah egois atau anania. Terlanjut anania. Apa itu anania? Setelah kita perhatikan apa hubungan pelajaran agama sama video tadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, dari proses ayam tadi ada 4 sahabatnya yang saya lihat. Ayam sebagai pemeran utama, dia minta tolong kepada sapi. Setelah sapi menolak ajakannya, ayam mendatangi babi juga menolak dengan alasan tidak mau keluar dari rendaman airnya. Setelah mendapat penolakan dari babi, ayam mendatangi selanjutnya, yaitu anjing. Sama, anjing kalau dilihat dari videonya saya perhatikan, anjing itu tidak tahan panas. Dia tetap di dalam kandangnya, tidak mau keluar dengan berbagai alasan. Setelah gagal mengajak anjing, ayam tadi mendatangi sahabatnya lagi yang sama, yaitu bebek. Apa yang didapatkan ayam? Ternyata terjadi penolakan, bahwasanya bebek tidak mau datang. Ayam tadi dia langsung melaksanakan tugasnya sendiri. Ketika pulang, dia mengambil biji gandum tadi, dikoreknya sendiri. Tanyanya, ayam bisa mengorek tanah tidak? Bisa. Kalau bahasa Indonesia baik, kalau dia bukan mengorek, mengkais tanah. Coba perhatikan, setiap ayam mencari makan, dia menggunakan dua alat yang digunakan. Yang pertama, kaki atau cekernya dia kais-kais. Setelah dia bisa melubang tanah tersebut, dia menggunakan bagian tubuh satu lagi. Apa? Ya, paruhnya atau mulutnya. Dimasukkannya biji gandum tadi, ditutup jalan tanah. Tidak sampai situ, ayam kembali lagi menjelaskan, siapa yang mau bantu saya menyiram gandum? Didatangi sapi, lagi-lagi ditolak. Setelah ditolak dari sapi, dia mendatangi babi, lagi-lagi babi dengan suara intonasi khasnya. Dia mengeluarkan suara pokoknya, lagi nolak, saya tidak bisa keluar dari air karena saya lagi susah untuk mengeluarkan air dari air tersebut. Setelah mendapat tolakan dari babi, dia mendatangi lagi anjing, lagi-lagi anjing, mengeluarkan alasannya dengan tidak bisa keluar kandang karena cuaca panas. Setelah tersebut, dia mendatangi bebek. Makanya kalau saya lihat bebek, seharusnya ayam sama bebek ini dia bisa bekerja sama, kolaborasi. Kenapa? Coba perhatikan, Didi. Coba perhatikan
tidak bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Boleh atau enggak? Jawabannya tentu tidak boleh. Sebenarnya ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan hari ini. Coba sebutkan hewan yang selalu bekerja sama dalam membuat sarang ataupun dia dalam menemukan makanan. Hewan apa itu? Burung. Terus ayam. Ya, ini hewan yang semacam cerita tadi, cuma dia asal berjalan, dia selalu bersama-sama bawa makanan satu digantinya. Kucing, ya, jawabannya adalah kalau dalam bahasa Arab namanya an-naml. Kalau bahasa Indonesia dimulai dari huruf S. Kira-kira binatang apa itu? Sapi tadi video tadi kan nggak mau menolong, jelas bukan sapi. Terakhir huruf T. Ada 3 huruf lagi. Apa ini? Ya, iya jawabannya adalah semut. Pernah lihat semut berjalan? Semut berjalan berkoloni atau sendiri-sendiri? Berkoloni itu dia pasti tidak memotong kawannya. Ya, di belakang dapat dia satu makanan, dioper ke depan. Setelah itu oper lagi sampai dia kumpulkan kepada ratu. Ratunya itu menunggu dalam sangkar. Itu siapa yang membawa tadi, seluruhnya dikumpulkan. Tanda semut adalah binatang yang suka bekerja sama. Makanya kalau kita lihat dari contoh kisah sapi tadi, tidak patut kita contoh. Yang selanjutnya anjing juga tak patut dicontoh. Terus B, yang selanjutnya adalah babi. Coba bayangkan, nak, ketika tadi ayam sudah berhasil memanen gandumnya, dibuat jadi adonan tepung, apakah mereka menolong? Tetap tidak mau menolong. Mereka mau mendatangi ayam tadi ketika sudah menjadi sebuah roti. Datang mereka meminta roti. Pertanyaannya, bolehkah kita datang ketika sudah ada makanan itu? Tidak boleh. Seharusnya yang dilakukan binatang ayam tadi, dia sudah mengajak kawan-kawannya tadi. Sapi seharusnya menolong. Sapi itu kalau kita lihat dari tenaganya, sapi binatang yang kuat. Dia dari sungai mengambil air, seharusnya pekerjaan sapi adalah menyiram gandum. Bebek, makanya kalau kita lihat bebek, ayam sama bebek ini sama, binatang yang punya paruh dan punya kaki cekernya. Seharusnya tadi yang membantu ayam untuk memulai tanam bekas tanah adalah bebek. Anjing, kalau kita lihat anjing, Pak, anjing manfaatnya apa? Anjing adalah hewan yang bisa menentukan di mana lapak yang ataupun lokasi untuk bertani yang benar. Sama halnya seperti babi. Tapi kalau kita lihat tadi, ketika selesai jadi roti, mereka datang minta hasil akhir. Makanya dalam bahasa tadi, dalam konteks agama ada Allah berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, jangan kalian tidak menolong dalam sebuah kebaikan dan takwa, dan jangan pula kalian itu menolong hal yang negatif. Selagi hal itu yang positif itu harus dibantu. Sebenarnya kalau saya jauh-jauh kita berbicara sapi ayam, Bapak mau nanya, tapi harus jawab yang jujur. Sebenarnya kerjasama ini, kalau menolong, kita nggak usah bahas yang jauh-jauh saja. Kita bahas yang di lingkungan keluarga kalian. Coba tunjuk tangan, siapa yang dalam kehidupan sehari-harinya pulang sekolah itu selalu bantu orang tuanya? Coba, berarti yang tunjuk tangan aja yang bantu. Coba tunjuk tangan yang pernah membantu orang tua. Tangan kanan. Nah, saya mau tanya satu-satu, jangan keluarkan tangannya. Coba saya mau tanya kepada kamu, Kelvin.
Kira-kira pekerjaan apa yang sering kamu bantu orang tua di rumah? Ya, Kelvin membantu pekerjaan orang tuanya cuci piring. Kira-kira, ya, pernah saya masuk di kelas lain, ada kawan saya pernah bertanya di kelas 2, abangan kalian, siapa yang pernah membantu orang tuanya? Ada yang jawab laki-laki, cuci piring. Kawan yang lain tertawa. Saya bertanya di kelas 1 ini, kira-kira laki-laki boleh nggak cuci piring? Oh, boleh. Kalau berbicara cuci piring itu saya di rumah juga cuci piring. Siap makan saya cuci piring. Bahkan 6 tahun saya cuci baju, cuci piring. Karena di pesantren saya harus makan, cuci piring. Tidak pernah saya harus makan selain buat piring. Karena piring satu untuk selamanya. Itu bukti kita pernah bekerja sama orang tua. Selanjutnya Kak Adinanda, apa yang pernah dilakukan di rumah bekerja sama orang tuanya? Menyapu rumah. Ya. Selanjutnya Kak Cecil, apa pekerjaan yang pernah dilakukan di rumah? Menyapu rumah. Coba Kak Ola, apa pekerjaan yang pernah dibantu di rumah? Cuci piring. Pak, kalau perempuan ya wajar lah nyapu, nyuci piring. Laki-laki mah gula Pak nyuci piring, angkat jemuran. Itu laki-laki juga ada pekerjaan yang boleh membantu orang tuanya. Nyuci piring boleh ya. Abang Nikolas, apa pekerjaannya? Mengangkat kain dari jemuran. Wajar. Kenapa Abang Nikolas mengangkat? Bayangkan, kalau tidak ada kerjasama, tiba-tiba orang tua Nikolas ini pergi ke pasar, jemur pakaian, tiba-tiba hujan. Kalau tidak ada kerjasama dari Abang Nikolas, kira-kira baju di rumah basah atau kering? Basah. Menambah kerjaan orang tuanya, besok nyuci lagi, kasihan orang tua. Sama itu di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah, apa kerjasama yang harus dilakukan di sekolah? Menyapu. Coba ya, kita di sekolah kita ini saya lihat ada penerapan namanya buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Saya sangat senang melihat sekolah kita setiap pagi lewat gerbang tidak ada lagi perintah dari guru, asal lihat sampah langsung dikutip, masukkan ke tong sampah. Jus labu, jumpa sampah langsung buang. Jangan kalian pikir bacaan yang ditempel di sekolah jus labu. Saya nggak pernah lihat jus labu, yang ada jus apel, jus jeruk, jus mangga. Ini kok labu di jus? Ternyata bukan buah-buahan itu maksudnya. Jus labu, jumpa sampah langsung buang. Jadi jangan ada sampah menambah sampah, sehingga tidak ada di situ namanya kerja sama. Bayangkan di halaman sekolah yang luas, hitungan 10 menit 20 menit itu bisa bersih. Kalau seandainya saya suruh pekerjaan itu untuk sekolah ini, saya suruh ada Kak Firda, saya rasa tidak akan selesai. Makanya sangat penting dalam Islam dan kehidupan sehari-hari untuk saling bekerja sama. Tidak boleh menjadi orang yang egois. Paham? Sejauh ini sampai rumah nanti jangan ada lagi yang tidak mau bekerja sama. Ada yang punya adik di rumah? Adiknya disayang atau dibantu jaga? Disayang. Pak, apakah menjaga adik termasuk dari kategori pembelajaran yang bekerja sama? Iya, kita lihat orang tua kita lagi masak, tak mungkin orang tua di rumah sambil masak sambil gendong adiknya pulang ke rumah bantu orang tua. Ini lagi yang sering saya perhatikan. Pulang sekolah, baju itu digantung atau ambil baju tinggal buka lagi langsung main-main. Digantung. Kalau seandainya kita lempar baju, sepatu kita serak-serakan, kita tidak merapikannya, berarti apakah kita bekerjasama sama orang tua? Jawabannya tidak. Paham? Berarti bekerja sama yang seperti kita video yang kita perhatikan tadi. Bayangkan alangkah indahnya kalau ayam tadi. Saya
bebek bekerja sama, kira-kira ayam tadi hanya membuat roti? Saya rasa enggak. Bisa buat pizza. Apa aja ada adonan dari roti yang bisa dibuat? Pizza, donat, apa lagi? Kue, bolu, brownies, terus puding, terus roti apa nih? Roti tawar, roti basah, pisang goreng, cangkodok, bala-bala, bahkan banyak yang bisa dibuat dari roti. Tanya nih, tadi karena ayam bekerja sendiri, dia hanya mereka sanggup buat roti. Bayangkan kalau babi, ayam, bebek, anjing dan sapi tadi bekerja sama, saya rasa mereka bisa membuat makanan yang banyak. Paham? Abang Didik paham? Paham. Insyaallah sudah paham. Jadi inilah dia kenapa materi hari ini pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran agama itu ternyata bisa digabungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan bekerja sama itu hanya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bisa dikaitkan dalam pelajaran agama. Bayangkan nih, buah stroberi. Kira-kira ada nggak perkaitannya dalam pelajaran agama? Apa? Kalau makan buah stroberi harus baca bismillah. Sebelum dimakan buah ini terlebih dahulu dicuci. Ketika makan buah stroberi, tangan tidak boleh tangan sebelah kiri, mengkonsumsi makanan sebelah kanan. Yang selanjutnya pelajarannya apa? Ketika makan tidak boleh berdiri. Makan seharusnya dia duduk. Paham? Dan ada lagi tentang kerjasama. Kalau punya buah stroberi yang banyak, jangan makan sendiri. Diberi kawan-kawannya. Jangan seperti tadi kerja nggak mau, tapi mau hasilnya. Kalau punya buah stroberi sekilo, seandainya saya tahu si Kak Maulidina di rumahnya ada stroberi, bawa ke sekolah, ternyata saking banyak dia membeli kawannya sama semuanya diberi, itu termasuk dalam kerja sama dalam proses makanan. Paham? Mungkin hanya sampai situ penjelasan saya. Mudah-mudahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak Ibu. Ya, sudah jelas ya penjelasan dari Bapak Agama tadi? Iya, sudah jelas. Ya sayang ya, kita harus apa? Membantu orang tua. Kita harus kalau di sekolah, kita harus menjaga kebersihan. Ya kan? Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya sayang ya. Kalau lingkungan kita kotor, berarti iman kita masih apa? Hah? Masih kosong? Masih kotor. Iman kita masih kotor. Harus kita harus bersih. Sayang, jangan digeser-geser mejanya. Ya, duduknya yang rapi. Coba duduknya yang rapi. Nah, baik. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita dari awal. Ya sayang ya. Dari awal tadi kita mengerjakan apa? Membuat kelompok. Ada kelompok apa aja? Kelompok stroberi. Ada stroberi? Nggak ada. Kelompok jeruk, anggur, apel, mangga. Anaknya manis-manis seperti nama kelompoknya. Ya sayang ya. Kelas 1 imut-imut. Dalam kelas tidak ribut. Kalau naik tak berebut. Kalau
semuanya sudah bagus, ya, kerjasamanya juga bagus. Nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dulunya sayang, nah, ya. Kemudian tadi kita udah nonton video, ya, nonton video. Jadi ada tokoh-tokoh di dalam video itu yang bisa kita tiru dan tidak bisa kita tiru. Yang kita tiru sifat siapa tadi? Sifat ayam, karena ayam yang bekerja keras. Tadi yang pemalas tadi siapa? Sapi, babi, anjing, bebek. Nah, babi, anjing, lembu, sapi, bebek. Bisa nggak ditiru? Hah? Wah, ya sayang ya. Jadi kalau kita, ibu minta tolong misalnya, anak ibu minta tolong sapukan kelas ya nak. Jawabnya apa? Iya. Jadi kalau ada temanmu yang menyapu piket, kamu ngapain? Iya. Bantu. Supaya apa? Kerjaannya cepat selesai. Ya sayang ya. Jadi mulai besok kita harus saling membantu. Ya sayang ya. Karena kita sudah tahu ya sayang ya. Iya, sudah tahu. Ya, kita harus saling tolong menolong. Ya. Nah, apalagi udah dijelaskan oleh Bapak siapa tadi? Rizky. Iya, Pak Rizky. Pak Rizky Bapak guru apa? Nah, ya sayang ya. Jadi kita harus ya melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau setelah pulang bantu orang tua. Jangan tadi kata Pak Rizky, siapa yang pulang sekolah membantu orang tua, tunjuk tangan, mencuci piring. Padahal di rumah tidak mencuci piring, ya kan? Tidak boleh. Ya sayang ya. Kalau di kelas udah bilang sama bapak agama, saya Pak membantu orang tua cuci piring, apalagi menyapu. Ya sayang, harus dikerjakan.
Nah, coba disimpulkan sayang. Disimpulkan sayang di sini. Apa tadi? Alasan tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus Iya, yuk kita bacakan perwakilan aja ya, yang lain duduk biar jadi yang membacakan di depan. Yuk sebelumnya kasih tepuk tangan dulu Bu Ceki. Sudah, yang lain perhatikan dan dengarkan. Ayo saya nyetak. Kita harus selalu bekerja sama dan saling membantu. Iya, kita harus bekerja sama dan saling membantu, kata kelompok atur. Setuju? Setuju. Iya, kasih tepuk tangan Iya. Siapa lagi nih yang mau berpendapat nih? Ya, ya siapa? Tunjuk tangan.
perasaan sedih, bingung, kemudian bahagia. Nah, satu aja ya, satu aja nanti ada lemnya kan? Di lemnya nanti boleh ditempel di sini. Emot yang bahagia atau sedih atau bingung, ya. Jadi setiap kelompok ibu bagi tiga, ya. Setiap kelompok ibu bagi tiga. Ini emot bahagia, ini emot bingung, ini emot sedih. Jadi pilih salah satu di antara mereka, ya. Yang kalau emot bahagia kasih lem, tempelkan di sana, di papan tulis, ya. Karena saya satu, setiap satu kelompok perwakilan aja, ya. Saya berarti mewakili diskusi kita yang mana, itu ya. Diskusikan kita yang mana, yuk. Ya saya dibikin. Langsung dilekatkan ya. Aduh, ambil lem, langsung lekatkan di sini. Ambil lem, langsung lekatkan di sini. Ya, ambil lemnya langsung dilekatkan. Satu aja. Satu aja. Setiap kelompok sah. Satu aja. Ya. Ya, tempel. Ya, ayo saya tempel. Emot diskusikan yang mana di antara tiga itu. Ayo, ini mana? Ayo. Ayo sayang. Udah. Ayo. Oke, sudah. Ada kelompok kan? Sudah. 4 kelompok. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti perasaan kita senang, ya. Kemudian, sayang, coba ibu lihat satu lagi. Satu lagi ada emot yang suka nggak lihat video tadi? Ya, saya duduknya kelas duduknya. Nah, ini. Ya, saya lihat. Ya, ini salah satu. Ini salah satu. Saya pilih salah sampai yang ada lagi keliling. Ya sayang. Nah, baik. Tepuk tangannya untuk kita semua. Yang atas perasaan kita pembelajaran hari ini